Hidup kita itu dibatasi oleh Allah. Nah, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 34, untuk yang cengar-cengir dan tertawa, tidak menatap bumi, dengarkan. Itu yang matanya sipit tuh berempat tuh. Ya kamu yang matanya sipit, kamu dari tadi belum mendengarkan bumi. Ya kamu coba, kamu yang lagi ngomong tengok, tolong dia yang matanya sipit. Nah, ayat berapa yang disebutkan tadi? Jawab. Benar-benar kelas berapa? Kelas 9 ya? Seakan dia mau hidup selamanya. Astagfirullahaladzim. Kita bantu doakan, semoga Allah memberikan hatinya senang mendengar orang memberikan nasihat. Masih kayaknya tinggali Tante Ida tuh yang matanya sipit ke depan bertiga, samping kanan dan samping kirinya. Nah itu yang matanya. Nah itu dia itu. Dia belum konsentrasi sama sekali. Surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun. Walikulli ummatin ajalun. Dan setiap umat itu memiliki batas waktu. Batas waktu itu disebut dengan ajal. Ajal itu apa? Sebab yang menjadikan kita mati. Kalau belum ajalnya, kita tidak akan pernah mati. Nah, ingatkan mati masih cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Walikulli ummatin ajalun. Itu ketetapan Allah. Fa'idha ja'a ajaluhum. Apabila datang ajal itu kepadamu, apabila malaikat maut menjemput kita, kita tidak akan pernah bisa meminta kepada Allah untuk memundurkan barang satu saat pun, atau bahkan menundanya barang setengah detik pun. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengubah ketetapan setiap manusia dengan batas waktunya. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa memundurkan dan tidak bisa memajukan. Karena inilah ketetapan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Semoga dua ayat ini dengan surat Al-Ankabut ayat 57 sekali lagi diingatkan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Summa ilaina, dan kepada kami kita semua akan dikembalikan. Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raja'a itu artinya kembali. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika kematian itu pasti menghampiri kita, apa yang sudah kita persiapkan? Jangan sombong hanya karena kalian masih SMP lalu kalian katakan, aku masih lama mati karena aku masih muda. Kata siapa? Kematian itu bisa menghampiri bayi, kematian itu bisa menghampiri anak-anak, kematian itu bisa menghampiri anak kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan Bapak Ibu guru. Kematian tidak harus menunggu tua. Buktinya yang muda mati, yang tua malah masih hidup. Camkan ini, nak. Dan satu-satunya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita memanfaatkan untuk menjemput batas waktu itu, yaitu memaksimalkan beramal soleh. Satu pesan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
Yang utama adalah pastinya selama kita masih hidup, selama nafas masih ada, maka ketetapan Allah kepada kita untuk taat menjalankan syariatnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, hidup sebelum mati. Yang kedua, muda sebelum tua. Umi sakit, wasilahnya ada, gara-gara hujanan 3 kali. Wajar karena Umi sudah tua, badan Umi sudah ringan. Masuk angin, sebentar masuk angin. Tapi kalian sayang, anak-anak muda, ke masjid masih bisa berlari, menuntut ilmu masih bisa, daya tangkapnya tinggi. Umi kemarin ngetes ada beberapa anak perempuan. Umi sampaikan, coba mungkin ada di antara ini. Umi sampaikan, Pak Amina, coba seorang muslimah itu kewajiban untuk alat, bukan hanya ke sekolah saja, di luar pun, dimanapun, wanita, laki-laki wajib menutup aurat. Lalu Umi tes, 1 tentang kerudung adanya di surat An-Nur ayat 31, tentang jilbab adanya di surat Al-Ahzab ayat 59, tentang pakaian dalamnya migranya ada di dalam surat An-Nur ayat 60. Begitu dites, luar biasa, mereka mampu mengingat, menunjukkan bahwa kalian anak muda yang masih cerdas, mampu merangkap dengan hebat, dengan baik. Cek paribasana ari kolot mail kaset gelis saya ingat gampang kohong kapangosan campur barjeng ngantuk. Kalau orang tua campur dengan ngantuk, ternyata kalian tuh 1 sulit konsentrasi, sudah diworo-woro, tidak ada yang ngobrol, mata Umi 2 melotot, dia masih tetap tidak konsen. Semoga ini jadi peringatan untuk semua, siapapun yang memberikan nasihatnya. Insya Allah itu baik untuk kita. Karena amal solehlah yang akan menerangi tubuh kita kelak. Amal solehlah yang akan bisa menyelamatkan kita dari panasnya siksa api neraka. Jangan berpikir kematian itu jauh. Kematian itu dekat. Dan nasihat yang paling utama dalam agama adalah kematian. Semoga amal kebaikan kita mulai hadir di sini, melaksanakan sholat duha, niatkan karena Allah, membaca Al-Quran, niatkan karena Allah, bersolawat, niatkan karena Allah, mendengarkan tausiah, niatkan karena Allah, duha, niatkan karena Allah, bukan semata karena tata tertib aturan sekolah, tetapi jauh dari aturan itu kita menghadap ridwanullah. Kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa tadi mulai? Jam 7 kurang jam 7 lebih 11. Sebentar, tadi baru 5 perkaranya Umi tuntaskan dulu ya. Gak apa-apa, Umi sengaja mengacaknya. Sebenarnya yang pertama itu adalah muda sebelum tua. Ada yang ingat yang kedua?